Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Saputra dengan NIM C1C019149 dari kelas R13 Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penyusunan anggaran produksi. Sebelumnya, kepada yang terhormat Bapak Dosen Pengapu, Bapak Wirbi Eka Putra, SEMSI selaku dosen mata kuliah penganggaran. Yang pertama yaitu definisi anggaran produksi. Anggaran produksi adalah suatu perencanaan terperinci tentang jumlah produk yang akan dihasilkan selama periode mendatang. Anggaran produksi berarti anggaran kegiatan, karena produksi merupakan proses kegiatan membuat produk. Anggaran produksi dibuat untuk menunjang rencana penjualan yang telah ditentukan atau diramalkan sebelumnya. Untuk membuat anggaran produksi, terlebih dahulu harus membuat anggaran penjualan. Yang kedua yaitu tujuan penyusunan anggaran produksi. Ada 3 tujuan penyusunan anggaran produksi. Yang pertama yaitu menunjang kegiatan penjualan. Hasil produksi dapat disesuaikan dengan rencana penjualan agar kegiatan produksi tidak kelebihan atau kekurangan sehingga tidak mengecewakan pelanggan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai. Menjaga jumlah persediaan agar tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit sehingga biaya manajemen persediaan dapat dilakukan secara efisien. Yang ketiga yaitu mengatur kegiatan secara teratur sehingga biaya produksi dapat dicapai secara efisien. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran produksi. Ada 8 faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran produksi. Antara lain yang pertama yaitu rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan, khususnya rencana tentang jenis atau kualitas dan jumlah atau kuantitas barang yang akan dijual dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Yang kedua yaitu kapasitas mesin dan peralatan produksi yang tersedia, serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. Yang ketiga, tenaga kerja yang tersedia. Yang keempat, modal kerja yang dimiliki perusahaan. Yang kelima, fasilitas lain yang dimiliki perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan produksi serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. Yang keenam, luas perusahaan yang optimal. Yang ketujuh, kebijakan perusahaan di bidang persediaan barang jadi atau inventory policy. Yang kedelapan yaitu kebijakan perusahaan dalam menetapkan pola produksi selama periode yang akan datang. Kemudian metode penyusunan anggaran produksi. Ada 3 metode penyusunan anggaran produksi. Yang pertama, metode produksi stabil. Metode produksi stabil yaitu suatu metode di mana penetapan volume produksi relatif sama dari bulan atau triwulan ke bulan atau triwulan dalam satu periode atau 1 tahun. Bila hasil volume produksi dalam satu periode tidak bisa disamakan tiap bulan atau triwulannya, maka satu atau beberapa volume produksi dilebihkan agar seimbang antara total volume produksi tiap bulan atau triwulan dengan total produksi selama 1 tahun. Metode ini mengakibatkan volume persediaan menjadi tidak stabil. Metode yang kedua yaitu metode persediaan stabil. Metode persediaan stabil yaitu suatu metode di mana penetapan volume persediaan relatif sama, kecuali saat-saat tertentu. Metode persediaan stabil ini volume produksi berfluktuasi dari waktu ke waktu. Yang ketiga yaitu metode moderat atau kombinasi, yaitu suatu metode di mana dengan menggabungkan dari metode pertama dan kedua, tingkat produksi maupun tingkat persediaan berubah dalam batas-batas tertentu. Metode ini tergantung pada ketentuan yang ditetapkan perusahaan. Faktor internal dan eksternal dalam penyusunan anggaran produksi. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berada dalam perusahaan yang punya pengaruh terhadap kelangsungan perusahaan. Yang pertama, penjualan tahun lalu bisa jadi patokan. Yang kedua, kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan harga jual. Yang ketiga, syarat pembayaran barang yang dijual. Yang keempat, pemilihan saluran distribusi. Yang kelima, tenaga kerja yang dimiliki perusahaan atau kuantitatif dan kualitatif.
Yang keenam, modal kerja yang dimiliki perusahaan atau current asset, current liabilities. Yang ketujuh, fasilitas yang dimiliki perusahaan. Yang kedelapan, kebijaksanaan perusahaan yang dimiliki perusahaan di bidang-bidang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal atau faktor luar perusahaan tapi memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Adapun beberapa faktornya yaitu yang pertama persaingan, yang kedua tingkat pertumbuhan penduduk, yang ketiga tingkat penghasilan masyarakat, yang keempat tingkat pendidikan masyarakat, yang kelima tingkat penyebaran masyarakat, yang keenam agama, adat istiadat dan kebijaksanaan masyarakat, yang ketujuh kebijaksanaan pemerintah, yang kedelapan keadaan perekonomian internasional maupun nasional dan kemajuan teknologi. Kegunaan anggaran produksi. Ada 3 kegunaan anggaran produksi. Anggaran produksi berguna untuk pedoman kerja, koordinasi kerja, dan pengendalian kerja divisi produksi. Semua level manajer di divisi produksi harus bekerja berdasar anggaran produksi. Di samping itu, anggaran produksi juga berguna sebagai yang itu menunjang kegiatan penjualan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan barang jadi sewaktu-waktu diminta oleh konsumen. Yang ketiga, mengendalikan kegiatan produksi agar dapat menciptakan harga pokok produksi yang serendah-rendahnya. Sekian presentasi tentang penyusunan anggaran produksi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.